manisan pepaya. Manisan pepaya. Oh, bahannya dari pepaya. Pepaya juga yang masih mentah. Gulanya sudah mencair, Baru dimasukin pewarna. pewarna. Oh, ini pewarna makanan Iya. ya. Jika kita berada di kawasan wisata di lereng Gunung Slamet seperti kawasan wisata Guci Tegal, kawasan wisata Lembah Asri, dan kawasan wisata Goa Lawa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, kita akan menjumpai olahan manisan buah pepaya berwarna-warni dijual di tempat ini. Manisan buah pepaya merupakan olahan makanan tradisional yang terbuat dari buah pepaya muda yang diawetkan menggunakan gula. Jadi di kawasan wisata ini banyak sekali pedagang seperti ini berjajar ya, mungkin ratusan ya Bu ya. Lah mereka salah satu yang dijual itu ini nih, manisan-manisan seperti ini. Nah ini ada yang udah dikemas seperti ini, ada yang kiloan. oh, ada yang kiloan seperti itu. Ini sepertinya menarik ya, bagaimana prosesnya bisa warna-warni cantik seperti ini. Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan manisan buah pepaya, saya mendatangi tempat produksi milik Sutiningsih di Desa Siwara, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di tempat ini, dalam sehari mengolah minimal 1 kuintal buah pepaya yang dimasak bertahap sebanyak 6 kali. Sebelum mengikuti proses pengolahannya, saya akan ikut mereka untuk memetik buah pepaya di kebun. Pepaya yang digunakan untuk membuat manisan selain yang masih belum matang juga harus pepaya lokal. Pepaya lokal dipilih karena kandungan airnya tidak banyak. Jadi pepaya yang digunakan itu bukan pepaya yang matang, tapi pepaya yang masih seperti ini nih. Ya, seperti ini. Oh. Rumahnya gampang apa? Gandul. Coba sini. Yang harus diperhatikan saat memetik buah pepaya di daerah ini adalah harus menggunakan sepatu boot karena di sekitar tanaman buah pepaya terdapat banyak tanaman nanas yang berduri tajam. Selain itu, harus menggunakan sarung tangan atau plastik agar getah pepaya tidak mengenai kulit karena bisa menimbulkan rasa gatal. Yang bagus yang pepaya lokal. Oh, kenapa? Bagus. Karena pepaya California itu banyak mengandung air sih. Oh, gitu ya. Karena itu pepaya buah buat khusus buah konsumsi secara matang tanpa dimasak. Kalau ini harus dimasak. Setelah mendapatkan cukup buah pepaya, saya langsung bergegas kembali ke rumah Sutiningsih untuk mengikuti proses pengolahan pembuatan manisan pepaya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Pak. Berat ini. Aduh, paling ya jalan sebentar ini Pak. Udah tolong Pak. Seperti biasa, urusan angkat-angkat saya tidak tahan lama. Selanjutnya, proses persiapan. Pada tahap ini, pepaya yang sudah diambil dari kebun langsung dibelah, kemudian dikupas dan dibersihkan bagian dalamnya atau bagian bijinya seperti ini. Untuk mengupas pepaya juga harus dipastikan menggunakan kaos tangan karena getah pepaya yang cukup keras bisa menimbulkan gatal-gatal dan juga iritasi pada kulit. Tahap pertama pepaya langsung dibelah gitu Pak. Iya. Pertama belah, baru rapi. Belah jadi 2 gitu. Saya tertarik dengan pisau yang digunakan untuk membelah pepaya. Bentuknya cukup unik dan ternyata belum memiliki nama. Untuk itu, saya memberi nama pada pisau unik ini. Kalau belum ada namanya saya kasih nama ini. Oh, belum ada ya? Oke, ini namanya pisau Aladin, Pak. Ya, karena ini ada mancungnya itu. Setelah mengupas kulit dan membersihkan biji pepaya, tahap selanjutnya adalah mencuci pepaya menggunakan air mengalir. Harus air mengalir ya, agar pepaya benar-benar bersih dari getah. Kemudian, buah pepaya yang sudah dikupas ini juga harus disikat seperti ini.
Kalau getahnya nggak bersih, nggak hilang, nanti yang proses pemotongannya kasihan. Pepaya yang sudah dicuci bersih selanjutnya dibawa ke tempat pemotongan. Untuk membuat manisan buah pepaya, proses pemotongan dilakukan menggunakan pisau khusus. Pisau yang bergelombang, sehingga hasil akhir dari potongan ini membentuk gelombang kecil-kecil yang menarik. Masuk ke proses selanjutnya, ini namanya apa, Bu? Potong. Kalau bahasa Karangrejanya dirawis. Dirawis, dipotong. Sutiningsih, pemilik usaha manisan buah pepaya, merupakan generasi kedua melanjutkan usaha orang tuanya. Manisan buah pepaya olahan keluarga Sutiningsih biasanya dijual di tempat wisata yang ada di kawasan lereng Gunung Slamet, baik yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga maupun Kabupaten Tegal. Kebetulan di wilayah lingkar Gunung Slamet sini itu banyak tempat wisata. Ada objek wisata Guci, ada Gua Lawa. Jadi memang kebutuhan jajanan seperti ini tuh pasarnya sudah ada ya, di tempat-tempat wisata itu. Saatnya untuk menguji kemampuan dan kecepatan memotong buah pepaya. Untuk menguji seberapa cepat saya memotong pepaya, saya mengajak Sutiningsih untuk beradu cepat dalam memotong buah pepaya. Dan hasilnya, hehehe. Kita cepet-cepetan yuk. Tekniknya beda ya, kalau yang sudah biasa sekali motong banyak, kalau saya satu-satu gini, kalau nggak satu-satu nggak jadi. Nah ini lagi. Ini dari startnya aja saya udah kalah ya, udah kalah nih, saya baru dapat berapa biji nih, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, ini udah selesai. Tadi potongan yang sama bahkan lebih besar, ini udah jadi semua, saya cuma jadi segini. Setelah pepaya dipotong, terkumpul 2 ember besar seperti ini. Selanjutnya, pepaya direndam di dalam air kapur agar pepaya yang sudah dipotong tidak hancur. Proses ini sudah melalui pengawasan Dinas Kesehatan sehingga aman dan diperbolehkan untuk mengolah makanan. Kalau itu apa Pak? Ini Pak? Ini air kapur. Oh ini air kapur. Air kapur ini fungsinya untuk Merendam itu pepaya yang udah dipotong-potong. oh pepaya yang sudah dipotong direndam pakai air kapur. Iya, supaya keras. Supaya keras. Rendamnya berapa lama? Ya sekitar seperempat jam lah. Seperempat jam ya. Iya, dituang. Setelah direndam air kapur, pepaya kembali dicuci ya. Untuk proses pencucian kali ini menggunakan mesin cuci seperti ini. Proses pencucian ini juga dilakukan 2 kali bilas agar air kapur yang digunakan untuk merendam benar-benar bersih. Setelah dibilas ya, Iya. berarti cuci, airnya dibuang, Iya. terus cuci lagi, terus ini udah bersih ya. Iya. Udah bersih, udah siap untuk dimasak. Proses selanjutnya memasak. Sebelum potongan pepaya dimasukkan ke dalam wajan, yang harus dilakukan adalah menambahkan cuka bubuk. Cuka bubuk ini berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap awet dan tahan lama. Setelah diberi cuka bubuk dan air, pepaya yang sudah dicuci bersih selanjutnya langsung dimasukkan ke dalam wajan besar. Tahap selanjutnya adalah memasukkan gula pasir ke dalam wajan yang sudah berisi potongan pepaya. Untuk 1 kali masak, yaitu 2 ember besar potongan buah pepaya, diperlukan 13 gayung gula pasir. Gula pasir langsung dicampur dan dibiarkan sampai mencair. 11 12 13 sudah. Setelah dimasak kurang lebih selama 30 menit dan gula sudah mencair serta olahan pepaya sudah setengah matang, tahap selanjutnya adalah proses pewarnaan. Sekali lagi, rumah produksi olahan manisan pepaya yang ada di Desa Siwarak ini di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sehingga sudah melalui proses pemeriksaan untuk keamanan makanan. Setelah setengah jam lihat nih, kondisinya seperti ini, gulanya sudah mencair, terus pepayanya sudah direbus sampai matang, setengah matang nih. Ini baru setengah matang ya, setengah jam ya. Ini nanti sampai kering. Iya, ini baru dimasukin pewarna. Pewarna. Oh, ini pewarna makanan Iya, ya. khusus pewarna makanan. Khusus pewarna makanan.
langsung diaduk aja. Oh, langsung cocok ya. Selanjutnya, proses memasak kembali. Di tempat ini, proses memasak masih menggunakan kayu bakar dan wajan yang digunakan pun terbuat dari tembaga. Wajan dari tembaga ini sengaja dipilih karena dapat menghasilkan panas yang merata. Wah, ini iya, kita sedikit aja. Biar aman. Untuk terlihat menarik, manisan buah pepaya ini tidak hanya memiliki satu warna. Hampir semua produsen manisan pepaya menggunakan 3 warna. Ini biasanya warnanya ada berapa macam? 3 warna. Oh, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Setelah matang, manisan buah pepaya harus segera dipindahkan ke tempat yang aman, tertutup karena banyak memancing lebah untuk datang. Manisan pepaya yang sudah matang harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas atau dipasarkan. Selain manisan pepaya, ada juga manisan buah cermai yang dibuat di tempat ini. Nah, seperti apa ya rasanya? Orang lihat langsung tertarik. Habis itu tes rasanya. Nih. Yang gimana? Yang merah sama yang hijau rasanya sama ya? Ya, cuma beda warna. Sama beda warna. Ini sama-sama manis semua. Tapi kalau yang ini kalau yang manisan cermai ini ada manisnya, ada asam-asamnya. Nah, bagi Anda yang kebetulan berwisata di kawasan wisata yang ada di lereng Gunung Slamet, terutama yang ada di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Tegal, ada jajanan khas olahan manisan buah pepaya dan buah cermai yang perlu Anda coba, atau menarik untuk buah tangan atau oleh-oleh. Kalau harganya gimana Mbak? Harga jual ecernya? Kalau harga jual sekilonya 50.000. Untuk yang manisan manisan pepaya. Kalau yang manisan ini? Kalau manisan cermai itu sekarang lagi mahal. 100.000. Oh, manisan cermainya 100.000 eceran. Robi Sofwan Amin, Probo Gusartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.